Belum bukain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyari dulu. Mau buka dokumen dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar mboten gini? Dengar, Pak. Oke. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Hayya bina nabta bikirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajar bahasa Arab tema Al-Madrasah. Sebelumnya saya akan bacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah mempelajari tema Al-Madrasah, siswa dapat menjelaskan fungsi sosial yang berkaitan dengan tema Al-Madrasah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur teks deskriptif dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi mufrad, tasniyah, dan jamak. Yang keempat, siswa dapat menemukan bentuk mufrad dan musanna dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menemukan bentuk mufrad dan jamak dengan benar. Baik, kita lanjutkan ke materi pembelajarannya. Kita cari share screen. Baik, mari kita pelajari materi tentang teks deskriptif. Saya akan memberikan stimulus tentang teks deskriptif. Teks deskriptif atau al-wasful am adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun
terdengar. Struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum atau al-wasful am dan deskripsi khusus atau al-wasful khos. Sedangkan fungsi sosial teks deskriptif adalah memberikan informasi yang rinci mengenai tempat. Ini pada bab ini kita mengenai tempat ya. Ada juga yang mengenai benda atau sesuatu yang lain. Contoh teks deskriptif. Lil madrasati sakanun litulabi wa sakanun litolibati yatadammanu as-sakanu al-murafiq al-ammah al-mukhtalifah wa minha al-masjidu wa hujratun naumi wal hamamat wal matbah wa ghurfatul aqli wa yatadammanu as-sakan kadzalika al-maktabah wal mal'ab wa qa'atul istima' wa ghurfatul istiqbal wal maqsaf wa khairuha. Ini adalah deskripsi umum ya, yang artinya ini madrasah memiliki asrama untuk para siswa dan asrama untuk para siswi yang memengku asrama fasilitas umum yang berbeda-beda. Di antaranya ada masjid, ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang makan. Ya, memuat juga asrama seperti perpustakaan, lapangan dan aula pertemuan, dan ruang tamu, kantin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah deskripsi khususnya. Kullu hujuratin yaskunuha salah satu tulab. Mindana tobahuna yatbahuna lana. Yusalluna fi masjidis sakan jama'atan. Setiap kamar ya ditinggali ya oleh 3 siswa. Kita mempunyai para koki yang memasak untuk kita. Mereka para siswa sholat di masjid asrama dengan berjamaah. Ini deskripsi khususnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mufrad, tasniyah, dan jamak. Ya. Mufrad ini artinya 1, tasniyah 2, dan jamak 3. Anak-anak kalian. Halo, Iya. mohon maaf, Iya, materinya belum bisa dilihat, Pak. Oh, materinya. Coba diulangi lagi, di close dulu share screen-nya. Di close dulu screen-nya. Stop. Share screen. Sudah apa belum ini, Ibu? Ya, masih proses. Ini baru terlihat. Oh iya, maaf tadi tidak terlihat ya. Berarti ulangi ya, Bung. Baik, kita akan mempelajari tentang teks deskriptif. Saya akan memberikan respon tentang teks deskriptif.
Tag deskriptif atau al-wasful 'am adalah tag yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Struktur tag deskriptif terdiri dari al-wasful 'am atau deskripsi umum dan al-wasful khos atau deskripsi khusus. Fungsi sosial tag deskriptif pada bab ini adalah memberikan informasi yang rinci mengenai tempat. Nanti tempatnya adalah al-madrasah. Contohnya kita lihat. Ini saya baca dulu. Lil madrasati sakanun litulabi wasakun litolibatin yatadammanu as-sakanu al-murafiq al-ammah al-mukhtalifah wa minha al-masjidu wa hujratun naumi wal hamamat wal matbahu wa ghurfatul aqli wa yatadammanu as-sakanu kadzalika al-maktabah wal mal'ab wa qa'atul istima'ati wal wa qa'atul istima'ah wa ghurfatul istiqbal wal maqsaf wa ghairuha. Ini adalah deskripsi umumnya yang artinya madrasah mempunyai asrama untuk para siswa dan asrama untuk para siswi. Yang terkandung di dalamnya ada asrama, di dalam asrama adalah fasilitas umum yang berbeda-beda. Di antaranya ada masjid, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang makan. Yang memuat asrama juga ada perpustakaan, lapangan, aula pertemuan, ruang tamu atau ruang penyambutan tamu, kantin, dan lain-lainnya. Itu namanya deskripsi umum. Sekarang dideskripsikan khususnya. Kullu hujuratin yaskunuha salah satu tullabin. Pada tiap-tiap kamar ditinggali oleh 3 siswa. Indana tobahuna yatbahuna lana. Kita mempunyai para koki yang masak untuk kami. Yusalluna fi masjidis sakan jama'atan. Para siswa sholat di masjid asrama dengan berjamaah. Itu contoh tagnya. Selanjutnya, di dalam tag tersebut mengandung mufrad, tasniyah, dan jamak. Ya. Mufrad ini adalah 1, tasniyah 2, dan jamak banyak. Ini misalnya yang mufrad tolibun tasniyah, tolibani jamak. Ini jamak mudzakkar salim, tolibuna. Jamak taksirnya tullabun. Terus mufrodah tolibatun, mufrodah musana tolibatani, terus jamak inasnya tolibatun. Kalau kita dinyanyikan itu tolibun, tolibani, tolibuna, tullabun, tolibatun, tolibatani, tolibatun. Kalau kita amati mufrad itu tolibun, tanda rafanya adalah domah. Terus kalau tolibani ini tanda tasniyahnya ini adalah alif ya. Sedangkan tolibuna tanda jamaknya adalah wawu. Ya, tulabun itu pecah ya, maka dikatakan jamak taksir. Tolibatun itu mufrad, tolibatani ya. Ini tasniyah, tandanya adalah alif
Terus tolibatun adalah jamak atau jamak mu'annas salim. Tanda jamaknya adalah ini taknya, alif dan tak. Para siswa dapat mencari sumber lain, ya, ada di YouTube. Ini di alamatnya ini yang sudah saya download, nanti saya pertunjukkan terkait dengan mufrad, tasniyah, dan jamak. Stop share, share screen. Silakan para siswa dipahami. Ini ada di YouTube. Kayaknya di skip aja Pak. Ini kayaknya kalau buka video itu berat kalau di apa namanya Zoom. Oke. Stop mawon gini bener. Iya, ini belum tampil Pak. Belum tampil. Oh, nggih, pun. It's a bit, yaitu tadi video tentang mufrad, tasniyah, jamak. Sekarang para siswa sudah tahu apa itu mufrad, tasniyah, dan jamak. Sekarang kita lihat teks tadi, teks deskripsi dianalisis juga dari mufrad, tasniyah, dan jamaknya ini. Ya, madrasah itu mufrad atau tasniyah atau jamak. Itu madrasah adalah mufrad mufrodah, ya, mufrad yang perempuan. Kemudian at-tulab itu adalah jamak, ya, jamak taksir. Terus tolibat ini litolibatin ini adalah jamak muannas salim. Berarti ini kalimat ini sudah ada mufradnya, sudah ada jamaknya. Hanya tasniyahnya sepertinya tidak ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalian kerjakan LKPD. Saya akan buka LKPD-nya. Screen set. Nah, ini adalah
tugas kalian para siswa akan saya sampaikan ya. Ini adalah soal lisan. Belum kelihatan Kalian soalnya, Pak. baca. Oh ya. Soalnya ini Belum terlihat. belum terlihat. Stop. Share screen. Ini soalnya lembar kerja peserta didik, materinya ya. Soalnya akan saya bacakan. Nomor 1, apa fungsi tag deskriptif? Nomor 2, apa saja susunan tag deskriptif? Nomor 3, carilah kata di atas yang berbentuk mufrad. Nomor 4, carilah kata di atas yang berbentuk jamak. Yang kelima, ubahlah kata madrasatun menjadi bentuk tasniyah. Ya. Bisa dikerjakan di bawahnya jawaban. Ya, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul masjid. Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Pak Nur Hidayat. Monggo Pak Nur, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait penyusunan RPP, pendekatannya pakai apa, metode, strategi, dan lain sebagainya. Monggo Pak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Ibu Indriani, dan selamat Pak Lus Kadir ya, betul ya? Nggih, Pak, nggih. Iya, Pak Lus Kadir ini pinjam laptop ya, bukan laptopnya Mas Kadir ya. Bukan nggih, karena kendala kamera. Posisi di mana nih Mas Kadir ini? Di rumah, Pak, ini. Lah ini Syarifah itu siapa itu? Syarifah itu teman sekolah MTS dulu yang saya sekarang kerja di Bares. Oh iya. Mas Kadir ini tadi menjelaskan apa itu, ngajar kelas berapa ini sebenarnya tadi itu? Ya, kelas 10, Pak. Kelas 10 ya. Kelas 10 MA nggih. Berarti kelas 1 aliyah ya. Nggih. Ngajarnya di mana Mas Kadir ini? Di MA Sultan Agung Serati, Pak. Sultan Agung Serati Ayah. Serati. Iya. Ayah ya. Jenengan posisi sekarang di mana? Kebumen? Di Kebumen, di Desa Argopeni. Ya. Kalau sama dekat, Serati itu dekat Jati Jajar. Agak jauh, Pak. Kalau saya dekatnya Pantai Menganti, Karangduwur. Oh iya. Iya. Ini Mas Kadir itu tadi itu menjelaskan apa itu sebenarnya itu? Menjelaskan teks deskripsi, terus contoh teks deskripsi tentang tema al-madrasah, Pak. Dan isi mufrad, tasniah, dan jamaknya kalian. Ini kalau Mas Kadir di kelas itu bagaimana cara ngajarnya, seperti ini juga? Ya,
Tidak, kalau di kelas ini praktek tidak pakai Zoom meeting. Ya, ya cara mengajarnya seperti itu juga ya. Iya, mungkin mirip Pak. Ya, karena ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu saya mengharapkan Mas Kadir itu dalam hal mufrodatnya itu harus jelas ya. Mengucapkan ya al-qiraahnya, membacanya itu harus fasih ini ya. Membacanya harus fasih. Ini yang hal-hal yang dasar ya. Makharijul Nggih, huruf Pak. ini penting untuk ditekankan kepada siswa atau kepada tilmid itu ya. Ini sangat penting, termasuk membedakan mufrad, tasniyah, jama itu harus jelas itu ya. Termasuk ini apa fasih itu ya. Ini Mas Kadir ini kurang greget kelihatannya itu ya. Terlalu datar itu ya. Nggih. Jadi kalau nanti di kelas seperti itu anak-anak kurang semangat itu kelihatannya. Gimana gitu kalau begini terus. Jadi Nggih, Pak. iya, coba nanti metodenya dirubah lah, strateginya juga ya, dirubah nih kalau ngajar itu dipersiapkan betul materinya, terus kira-kira bagaimana biar anak itu semangat, tertarik dengan penampilan dan sebagainya gitu ya. Jangan datar-datar gitu, tapi bagaimana termasuk media ini juga penting ya. Medianya tidak jelas ini. Seharusnya kalau Nggih, sudah Pak. nanti PPK semacam ini uji kombre itu medianya yang menarik juga kan, medianya nggak jelas itu kan. Ini penting juga nih ya, kalau tolibun gambar seorang misalnya ya, tolibani 2 orang, itu dicontohkan gambarnya kalau bisa medianya yang jelas juga ini. Paham nggak? Nggih, Pak. Ya, ini perlu banyak berlatih untuk bagaimana pedagogik yang baik ya. Nah, strategi metode terus media pembelajaran ini penting. Ya, mungkin buat kader sendiri itu hal-hal semacam ini itu mungkin sudah maksimal, tapi kalau begini-begini kan kasihan anak-anak kurang kurang semangat. Nanti kesannya anak-anak itu bahasa Arab itu jadi sulit. Itu ya ini pesan betul ya. Nggih, Coba Pak. nanti diperbaiki, apalagi nanti kalau PPL dan lain sebagainya. Itu ya Mas Kadir ya. Nggih, Pak. Coba Matur nuwun. strateginya, metodenya dirubah, terus harus menampilkan yang semangat juga sebagai guru yang menguasai juga bagaimana makharijul huruf dengan cara yang fasih. Rasa bahasanya juga ini penting karena kemampuan berbahasa itu maharat bulughah itu ini menjadi penting termasuk metode yang tepat untuk anak-anak, metode secara langsung dan lain sebagainya. Itu ya. Nggih. Oke, sekarang Mas Kadir, saya ada Al-Quran juga di situ ya. Al-Qur'an Ya, sudah, nggak ya apa-apa. di Udah gini perselatan aja. ada. Iya. Sekarang gini aja, Mas Kadir, sekarang menghafal surat Al-Lahab. Ya, surat Nggih. Al-Lahab. Nggih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, ini juga catatan juga, Mas Kadir. Bacaannya ya perlu ditingkatkan. Tajwidnya juga ya, tajwidnya, tahsinnya ini penting juga. Jadi mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, ini harus tahu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini harus dilatih juga ya. Oke, Ini Pak. coba sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ya, oke. Nanti saya pesan. Tadi ada yang seharusnya tidak dibaca panjang, Nah, ini nanti jangan seperti itu ya, karena ini kalau dibaca pendek ya pendek, kalau berapa alif dan sebagainya. Saya minta bawa pulpen enggak sekarang? Iya, bawa Pak ini. Ya, coba ditulis surat Al-Lahab sekarang. Nanti Oke. setelah ini dikirim ke saya, ke nomor WA saya, dan sekarang saya kira cukup buat Mas Kadir untuk uji kompre. Nanti tulisan surat Al-Lahab itu dikirim ke saya langsung. Itu Oke, aja Pak. ya, Mas Kadir Oke. ya. Saya Oke, kembalikan matur kepada nuwun. Bu Indriani ya untuk melanjutkan berikutnya. Oke, matur nuwun. Ya, Oke. demikian Pak Luskadir. Pak Luskadir untuk ujian komprehensi Oke. sudah cukup. Nanti jangan lupa tulisan surah Al-Lahabnya dikirim ke Pak Nur Hidayat, nggih. Jadi Oke. sekarang Oke, Bu. boleh live dari sekarang. Oke, matur nuwun. Nggih. Oke. Tambah satu lagi.